Halo teman-teman, selamat datang di part kedua di mana kita akan membahas rsamet.python. Kita akan menggali lebih dalam apa yang ada di dalam folder ini. Untuk disclaimer, saya tidak akan menggunakan kamera pada laptop karena kamera laptop kalau saya gunakan sambil kita menulis itu agak nge-lag ya, karena spesifikasinya itu masih belum mumpuni untuk kita melakukan itu secara bersamaan. Dan juga di rsamet.python ini kita akan membahas tiga hal, yaitu fungsi, kita akan menggunakan fungsi, dan juga kita akan menggunakan import library, salah satu library dari Python. Dan yang ketiga, kita akan menggali lebih dalam apa yang akan kita tulis secara logika gitu. Jadi kita akan menggunakan whiteboard. Kita langsung saja pindah ke komputer. Oke, sekarang kita sudah pindah di laptop dan kita akan masuk ke dalam Visual Studio Code. Untuk kalian yang belum punya Visual Studio Code, kalian bisa downloadnya di Google. Kalian bisa ketik Visual Studio Code download dan kalian akan download di versi PC kalian masing-masing. Dan untuk kalian yang sudah download Visual Studio Code, kalian boleh mengikuti tutorial saya sekarang. Jadi kita pertama-tama akan memencet open folder. Di sini ada, di atas ujung sini juga ada open folder. Kita akan membuka folder yang sudah kita buat kemarin. Saya tidak tahu kalian taruhnya di mana, jadi kalian bisa cari sendiri foldernya. Nah, saya sudah mencari folder saya. Di sini adalah folder 2, di mana kita akan masuk. Akan seperti ini ya tampilannya kalau betul-betul kalian ngikutin kemarin cara saya. Jadi seperti ini ketampilannya. Dan kita akan masuk ke dalam CryptoVault. Sesuai dengan topik kita akan membahas rsa.mat. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan ini adalah berhubungan ini adalah Python, kita akan mengimport library dari Python. Library itu apa? Library itu adalah ibarat seperti perpustakaan di mana kita akan mengambil salah satu buku dari perpustakaan itu. Dan kita sudah import library, importnya ini adalah mat. Jadi kita akan mengambil mat dari si Python ini, atau misal tadi di perpustakaan kita akan mengambil buku yang namanya mat. Sebenarnya import mat-nya ini kita belum gunakan sekarang, tapi kita akan menggunakan di beberapa waktu ke depan. Nah, setelah kita import .mat, kita akan mendefinisikan sebuah fungsi, yaitu yang namanya def gcd a, b. Seperti ini. Nah, gcd a, b itu apa? Jadi gcd a, b ini adalah sebuah FPB. Jadi fungsinya ini fungsinya untuk mencari nilai hasil nilai sisa bagi gitu. Hasil nilai sisa bagi itu saya akan jelaskan nanti. If a sama dengan 0 ya. If itu kalau ya. Jadi kalau a sama dengan 0 and b sama dengan 0 ya. Intinya kalian harus paham di situ dulu. Nah, kalau misalnya a sama dengan 0 lalu b-nya juga itu adalah 0, maka kita akan mengeluarkan sebuah value atau sebuah peringatan. Jadi kita akan menggunakan fungsi raise value error ini. Nah, kita akan menggunakan sebuah peringatan value error di mana jadi kita masukkan sebuah string untuk menggunakan untuk mengeluarkan pesan dari errornya. Jadi saya misalnya contohnya saja ya, gcd 0,0 itu gcd 0,0 itu tidak terdefinisi. Nah, seperti ini. Jadi gcd 0,0 itu tidak terdefinisi. Makanya itu adalah error. Jadi saya akan masukkan fungsi yang lain yaitu while. Jadi ketika b-nya itu tidak sama dengan 0, maka a, b-nya ini kita jadikan sebagai b, a modulus b. Lalu kita akan mengembalikan return dari a. Seperti ini. Nah, saya akan jelaskan kodenya ini satu persatu. Oke, seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, kita sudah mendefinisikan gcd a, b. Jadi def gcd a, b. Nah, gcd a, b itu apa? Jadi gcd ab-nya itu saya bisa berikan contoh seperti ini. Misal ya, kita buat sebuah terminal atau ada sebuah window. gcd a, b misalnya kita harus mendefinisikan apa itu a. A-nya itu apa, lalu B-nya itu juga apa, gitu. A-nya itu apa? Misal, kita mau kasih masuk nilai A-nya itu adalah 5, lalu nilai B-nya itu adalah 7. Maka GCD yang akan masuk ke dalam fungsi ini itu adalah GCD
berapa? 5,7. Ya karena kita sudah mendefinisikan apa nilai A dan apa nilai B. Nah, pertama-tama itu dulu yang harus kalian paham, dasar-dasarnya dulu. Karena kalau kalian tidak paham apa yang akan kita kerjakan ini, ya kedepannya juga kalian pasti nggak bakal paham. Karena ini baru 1% dari apa yang kita kerjakan, teman-teman. Lalu kita mendefinisikan juga fungsi if ya. Jadi di bawahnya ini, bawah GCD sini ada fungsi if. Ya, if A itu nilainya 0. Kenapa sama dengannya 2? Karena emang Python seperti ini, sama dengannya emang 2. Lalu if A sama dengan 0, lalu B juga sama dengan 0. Maka kita akan mengeluarkan sebuah value error gitu. Value error itu seperti apa? Ini saya berikan contoh. Misal saja, di sini saya memasukkan nilainya A-nya itu 0, lalu B-nya itu 7 gitu. Apakah ini akan berhasil? Tidak. Karena apa? Karena kita memasukkan value error. Jadi ketika kita masukkan nilai ini, lalu kita enter, dia akan mengeluarkan yang namanya bawah sini ya. Dia akan mengeluarkan yang namanya error gitu. Karena nilainya ini 0, salah satunya 0. Nah, misalnya bagaimana misalnya kalau B-nya itu 0, lalu A-nya itu misalnya 8. Ya udah sama aja 0. Karena kan kalau misalnya A-nya itu 0, lalu B-nya itu 0, ya itu sama-sama error. Kalau misalnya dua-duanya 0, ya udah error juga gitu. Jadi gak boleh ada yang 0 sama sekali di antara kedua GCD ini. Nah, ketika fungsi ini sudah dijalankan dan ternyata tidak ada yang 0, maka dia akan lanjut ke fungsi yang di bawahnya gitu. Fungsi yang di bawahnya, yaitu namanya while. Nah, fungsi while ini sebenarnya seperti looping, loop gini. Looping itu ya dimana ini akan terus berjalan tanpa henti sampai kita menemukan suatu kondisi di mana kita sudah mendefinisikannya di dalam while ini. Jadi dalam sini gitu. Nah, lalu apa yang kita akan definisikan? Yang akan kita definisikan adalah apa? Ketika B-nya itu sama dengan 0. Jadi lawannya ini. Jadi dia akan terus mencari, terus mencari, dan ketika dia sudah menemukan B sama dengan 0, dia akan stop. Karena fungsi ini itu akan terus berjalan kalau B-nya itu tidak sama dengan 0 gitu. Jadi fungsi ini akan terus berjalan kalau B-nya itu tidak sama dengan 0. Ups. Nah, ketika B-nya itu tidak sama dengan 0, dia akan mengubah A, B. Jadi dia ambil dari atas ini ya. Dia ambil A, B. Dia akan ubah menjadi B, A modulus B. Oke, ini maksudnya apa? Jadi di sini dia mendefinisikan A-nya itu, oke, saya ubah jadi beda dulu ya. Saya ubah beda dulu ya. A. Jadi A yang di atas ini itu dia menjadi B. Oke. Lalu B-nya ini menjadi apa? A modulus B gitu. Jadi di sini ini sebenarnya intinya ya. Dia mau bagi terus ini sampai jadi 0 gitu. Lalu ketika dia sudah mengubah kode-kodenya ini, lalu dia akan mencari terus sampai B-nya menjadi 0. Nah, ketika B-nya ini sudah menjadi 0, oke? Ketika B-nya ini sudah menjadi 0, maka dia akan berhenti di bawah sini. Lalu ketika dia berhenti, apa yang kita dapatkan? Ketika dia berhenti, kita akan mendapatkan sebuah nilai return dari A. Gitu. Saya akan menjelaskan visualisasinya nanti. Lalu kita akan lanjut ke definisi selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh sebuah visualisasi di mana kita akan memasukkan nilai dari GCD itu terlebih dahulu. Jadi ini adalah bilangan A dari GCD-nya, lalu ini adalah bilangan B dari GCD-nya. Oke, misal saja A-nya kita mau masukkan nilai 78 dan nilai B-nya itu 0, nggak boleh karena kan nanti akan error. Jadi nilai B-nya misalnya 13. Oke, setelah ini kita langsung mulai. Nah, jadi nilai A-nya yang mana 78 ini akan menjadi B ya. Dia akan menjadi B. Oh, nggak bisa ditulis ya B. Dia akan menjadi B. Lalu bilangan B-nya ini dia akan membagi gini, yang A, B ini. A modulus B. Ya. Oke. Nah, A-nya sudah menjadi 13 dan B-nya itu menjadi 78 hasil bagi dari 13. Ini B-nya itu mana?
13. Jadi dia akan berhenti di A, di mana 13 ini adalah hasil sisa dari 78 dan 13 gitu. Kita coba contoh yang lain kalau misalnya kalian belum paham. Nah, misalnya 1, 2, 3 ini angka random aja ya. Dan 4, 3. Nah, ini dia. Prosesnya dia akan terus membagi hingga B-nya itu menjadi 0 gitu. Nih. Ya, saya anggap kalian sudah paham untuk di sini. Untuk kalian yang belum paham, kita bisa diskusi di Discord lagi. Lebih lanjut, kalian boleh DM saya atau di Instagram saya juga ada. Kalian sisa DM. Kita akan lanjut di definisi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke part kedua, di mana kita akan membahas tentang extended GCD. Extended GCD ini adalah naik satu level dari GCD sebelumnya yang kita sudah tulis. Pertama saya akan tulis extended .gcd ya. Ini untuk mendefinisikan fungsi extended GCD. Untuk seperti biasa kita akan menaruh a, b di dalam definisi yang kita sudah masukkan. Dan sekarang kita taruh kalau b-nya sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai a, 1, 0 seperti itu. Else atau lainnya, kalau b-nya itu bukan 0, artinya kita akan definisikan G, X1, Y1 itu akan sama dengan extended GCD B A modulus B. Nah, harusnya kalian sudah familiar ya dengan ini. Harusnya kalian sudah familiar dengan extended GCD yang dari sini, karena ini sama ya dengan yang ada di atas ini. Gitu. Oke, lanjut. G, X, Y itu akan sama dengan G, Y1, X1 lalu dikurang A dibagi B lalu dikali Y1. Lalu di sini kita akan mengembalikan fungsi dari Gx dan Y. Tenang guys, kita akan jelaskan nanti perlahan-lahan. Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu kenapa extended GCD ini penjelasannya itu seperti apa. Jadi dalam extended GCD ini ada yang namanya rekursif ya. Rekursif itu adalah sebuah pemanggilan diri sendiri. Seperti ini di atas, saya lihat dulu. Seperti ini di atas ada extended GCD di atas sini, maka di bawah sini pasti ada namanya extended GCD gitu. Ini adalah pemanggilan diri sendiri di mana ada sebuah fungsi, lalu ada fungsi lagi di bawahnya gitu, yaitu fungsi yang sama. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Seperti misalnya ini ada else, lalu dia akan memanggil extended GCD yang ini. Jadi dia mengeksekusi yang kanan dulu. Dia akan memanggil extend GCD di mana A, B. Misalnya sudah ada extend GCD dari 45,18. Jadi 45,18 ini dia akan terus mencari hingga B-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi hingga B-nya sama dengan 0, maka dia harus mulai lagi dari atas dong. Gini. Jadi extended GCD ini akan mulai lagi dari atas, lalu dari atas lagi turun lagi ke bawah sini, lalu dari bawah sini turun lagi ke atas gitu. Lalu turun lagi ke bawah sini dan naik lagi ke atas sampai dia memenuhi kondisi tertentu di mana B-nya ini sudah sama dengan 0. Ya. Jadi fungsinya itu seperti itu, teman-teman. Itu namanya rekursif. Yang ini terlebih dahulu ya. Di atas ini dia mengecek kondisi apakah B-nya ini sama dengan 0, tidak, maka dia masuk ke bawah sini dan dia memanggil kondisi ini, ya. Dan ketika dia memanggil kondisi ini, dia sudah mengembalikan kembali nilai dari A itu. Dan nilai dari A-nya itu dia melihat lagi ke bawah sini, maka akan menjadi 18. Dan 18-nya itu akan dibagi dengan 9. Lalu setelah mendapatkan B sama dengan 9, dia akan memanggil fungsinya lagi kembali dan A-nya itu menjadi B, A-nya itu menjadi B, ya, A-nya itu menjadi B, dan B-nya itu menjadi A dibagi B, seperti itu. Nah, ketika dia sudah sampai di dasar, di mana B-nya itu sama dengan 0, dia akan mengembalikan nilai dari ini, nilai dasar dari G sama dengan 9, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 0. Nah, 9, 1, 0 ini dari mana? Itu fungsi dari yang sudah kita jelaskan di awal, di mana kalau B-nya sama dengan 0, dia akan mengembalikan nilai A, ya. Kan tadi nilai A-nya itu 9 ya.
Jadi dia akan mengembalikan nilai 9, 1, dan 0 seperti itu. Nah, setelah dia mengembalikan nilai 9, 1, dan 0, dia akan naik lagi tuh ke atas. Maksudnya naik lagi ke atas itu seperti apa? Dia akan pindah ke persamaan sebelumnya yang dia sudah kerjakan. Jadi kan dari bawah sini. Dari bawah sini dia akan naik lagi ke atas sini, yang ini. Dia akan naik ke sini, lalu dia akan melihat berapa sih nilai dari anu di atas sini. Itu nilainya adalah 9, 0, dan Y-nya itu adalah 1, tetap sama. Lalu setelah itu dia naik lagi ke atas sini, gitu. Nah, dia naik lagi ke atas sini, dia memanggil lagi fungsi yang sama, dan dia akan mengembalikan nilai dari G, X, dan Y. Ketika dia sudah mengembalikan nilai X dan Y, maka dia akan memanggilkan fungsi yang ini. Fungsi yang kita sudah kita sudah buat sendiri di bawah, yang ini, yaitu gx1, y1, x1 dikurang A dibagi B kali Y1, seperti itu. Lalu dia akan memanggil extended ini, dan ketika sudah selesai semuanya, ini adalah hasil akhirnya. Yaitu G sama dengan 9, X sama dengan 1, dan Y sama dengan min 2. Maka dari 45 dan 18, ya 45 dan 18 ini kan AB-nya. X-nya itu adalah 1, dan Y-nya itu adalah min 2. Maka hasilnya itu adalah 9. Seperti itu. Kalau masih gak paham, kalian bisa tanya-tanya saya lebih lanjut supaya saya bisa jelaskan. Mungkin secara pribadi karena jumlah kalian pasti tidak terlalu banyak ya yang mendengarkan ini. Oke, see you in the next part. Kita akan lebih lanjut menjelaskan fungsi dari is prime, yaitu kita perlu mencari nilai prima dari extended ini, dan kita akan menggunakan import math yang kita sudah import tadi di atas sini. Itu import math-nya. Oke, mungkin itu saja, dan see you in the next part.